Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimahumullah, pagi ini kita akan lanjutkan bahasan tafsir surat Abasa yang pagi ini bagian ke-7, yaitu ayat 25 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba summa shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Dan pada waktu yang lalu sudah sampai falyanduril insan ila ta'ami. Sekarang anna sobabnal ma'a sobba. Kita awali dari tarjamah lafdiyah atau tarjamah setiap frasa. Anna, sesungguhnya kami, itu berarti anna na. Anna sesungguhnya na, nahnu kami. Makanya diartikanlah anna sesungguhnya kami. Anna itu huruf takkid, penegasan. Domirnya menunjukkan nahnu. Walaupun yang bicara Allah yang Maha Agung, itu antara lain menunjukkan kekuasaan. Tapi biasanya Allah itu kalau menyebut dirinya secara ibadah atau secara tauhid itu suka ini. Makanya oleh ya mutakallim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budunnya itu nih gitu. Kasrohnya. Ya'buduni, ibadah padaku. Atau la ilaha illa ana, tidak anna. Kalau menunjukkan pribadi dia sendiri. Tapi kalau praktek atau perbuatan Allah melibatkan yang lain, itu biasanya pakai nahnu. Seperti di sini anna sobabna, karena sobabna itu kan menurunkan, mencurahkan. Kalau mencurahkan itu bukan hanya oleh dia sendiri, tapi juga melibatkan makhluk. Sobabna, yang berarti sobba, berasal dari kata sobba, dari akar katanya, itu menuangkan secara deras dan terus menerus berulang. Sobabna, jadi kami telah menurunkan atau mencurahkan. Karena kenyataannya hujan itu turun dari atas. Dari air itu kan tabiatnya dari daerah yang lebih tinggi turun ke daerah yang lebih bawah. Makanya di Sumatera air itu banjir nyaliara kemana-mana. Tergantung daerah rendahnya kan, sampai tiga provinsi, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Tapi Pak Prabowo seringnya ke Aceh ya. Mungkin karena itu yang paling banyak korbannya. Al-ma'a air. Itu kalau sobabna, nahnu. Kalau al-ma'a ini maf'ul bih. Jadi yang diturunkannya itu adalah air. Sobba
dengan curahan deras. Jadi fi'il mudhari fi'il madhi sobabna, kemudian sobba dengan curahan atau dengan turunnya yang baik, yang benar. Itu merupakan masdar untuk menegaskan intensitas perbuatan. Jadi penekanan. Makanya diawali dengan sungguh kami turunkan air sobba. Itu kalimat dalam Al-Quran, susunan ayat itu. Sehingga terjemahan maknawinya, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari atas, dari langit dengan curahan yang deras. Kata sobba dalam bahasa Arab itu mengandung makna menuangkan sesuatu dari tempat tinggi ke bawah dengan deras dan terus menerus. Bentuk sobabna tuh fi'il madhi jamak mutakalliminnya menunjukkan tindakan Allah yang aktif dan berulang. Jadi bukan sekadar hujan biasa, tetapi itu pencurahan teratur dan penuh kuasa. Maka ini menegaskan sistematika hujan dalam konteks ilmiah modern. Proses turun air hujan itu atmosfer secara berulang dan teratur. Sehingga kalau ada rekayasa cuaca itu bukan menghentikan hujannya kan, tapi mengalihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu bedanya dengan nyarang. Kata nyarang hujan menghentikan, walaupun yang nyarang masih turun hujan waktu di Mandalika ya. Yang dalam balaghah Al-Quran disebut dengan gaya takrir an-ni'mah, penegasan nikmat Allah dengan penggambaran konkret yang jelas. Kemudian analisis kalimat ini kalau tinjau dari sudut yang lainnya, anna itu huruf takkid dan nasab. Jadi kan inna itu menasabkan isim dan mengkhobarkan, merapakan khobar. Isimnya adalah na, kami, dan khobarnya sobabna, al-ma'a sobba. Kemudian sobabna fi'il madhi kata kerja itu fa'ilnya kami, nahnu. Alma maf'ul, objek mansub. Makanya alma'a, tidak alma'u. Jadi walaupun tanpa baris, yang paham ilmu nahu otomatis alma'a. Sobba itu masdar yang berfungsi sebagai maf'ul mutlak untuk menegaskan atau memperkuat makna fi'il sebelumnya. Kalimat ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari inna. Sehingga struktur ungkapnya anna itu isim, sobabnal ma'a sobba khobarnya. Sobba dari sobaba, yang mudorenya yasub, masdarnya sobban. Kemudian ditinjau dari sudut balaghah itu taukid, inna itu anna itu taukid. Jadi memperkuat makna hujan sebagai peristiwa besar dan penuh rahmat. Jadi bukan penuh siksa hujan itu. Jadi tidak ditemukan di dalam Al-Quran hujan itu nyiksa, enggak. Jadi kok timbul banjir? Timbul banjir itu pasti ada sebab. Sebabnya apa? Ya bisa kehendak Allah saja. Bagi yang tauhid, ya itulah udah kehendak Allah saja. Tapi bagi yang berpikir, karena kan menanggapi sesuatu kejadian itu harus
Zikir dan tafakur, tadabbur dan tafakur. Tadabbur itu kembali kepada Allah, tafakur berpikir apa sebabnya. Jadi kalau kenapa hujan teh jadi banjir? Padahal kan Allah mencurahkan rahmat dengan hujan itu, tidak mencurahkan siksa. Jadi kadang-kadang kan kalau di media massa hujan menimbulkan banjir, selalu hujan disalahkan. Karena loba teuing hujan lebat. Jadi itu kan banjir itu bukan loba teuing hujanan, tapi ya penerimanya. Jadi di Bandung bisa hujan banjir, bisa tidak. Di Riung Bandung Santosa Asih tidak banjir, tapi ketika di Bandung kene di sebelah kemarin tuh Bajong Soang ya, banjir. Itu taukid, penegasan. Ada juga istilah al-itnab, pengulangan yang memperindah. Itu melalui mu'akkad, masdar yang kuat ya, soba, menambah kekuatan. Bukan hanya kami menurunkan air, tapi kami menurunkannya dengan curahan yang deras. Akibat deras. Jadi penggambaran visualnya menciptakan citra hujan deras yang menghidupkan bumi. Bagian dari sistem penciptaan yang disebut dalam ayat-ayat berikutnya menumbuhkan tanaman. Pada ayat berikutnya nanti biji-bijian itu ada taukid, ada itnab ditinjau dari sudut balaghah, ada juga al-iltifat, yaitu peralihan gaya dari deskripsi kekuasaan Allah menuju penggambaran fenomena alam. Itu memperlihatkan tadabbur. Tadabbur itu berasal dari wahyu kemudian ke alam. Kalau tafakur dari alam ke wahyu. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Jadi mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menekankan. Jadi ayat ini menampilkan kekuasaan Allah dalam bentuk deskripsi fenomena alam, yaitu hujan. Jadi membaca Quran itu ingat hujan juga. Kita sedang sholat membaca ayat ini ingat karena hujan. Tapi ketika sholat membaca ayat sebelumnya fal yanduril insan ila ta'ami, ingat karena makanan. To'am. Jadi ke sholat teh kadang-kadang ingat karena makanan, kadang-kadang ingat karena hujan, kadang-kadang ingat karena kendaraan, ke perumahan tergantung ayat. Karena salah satu kehusuan sholat itu menghayati apa yang dibaca kan. Jadi menghayati apa yang dibaca, jadi ingetannya kemana-mana. Jadi sholatnya lain tuh inget nanaon. Kalau kita perhatikan itu, kan ada istilah itu sholat mah tuh inget karena nanaon. Jadi ka Allah wungkul. Tapi kan geringanan Rasul memberikan contoh kepada kita, sholat ya baca Qurannya apapun, Qurannya dibaca kan, dan hayati Quran dibaca. Jadi kalau di Darussa ada imamnya ngahanca Quran, di seluruh isi Al-Quran kan dihayati ketika sholat itu. Jadi sanes teu inget nanaon sholat jadi lebih inget juga karena ayat yang dibaca. Jadi itu menegaskan kontinunya Allah Subhanahu wa taala, dan sengaja ayat Al-Qur'an teh eusina teh pindah-pindah gitu. Itu sugan satu bab heula seperti fikih kan,
Kalau fikih mah satu bab, gula bab salat unggul, atau buku ilmiah. Buku ilmiah mah kan gitu. Kalau kita nulis buku tentang keluarga, bab keluarga, unggul teu mengkol ka ditu, teu mengkol ka dieu. Tapi kalau Quran mah gitu, saayat teh berbagai masalah dikemukakan, bahkan Said Hawa mah setiap ayatnya pasti ditinjau dari sudut 3 segi, ada muqaddimah, ada isi atau inti dari isi, dan ada penutup. Sama dengan surat Abasa juga. Dan tafsiran menurut mufassirin, jadi kalau tadi mah pendekatan dari kebahasaan, bagaimana baik balaghah maupun nahwu sorobnya. Sekarang kita lihat tafsiran. Perkataan anna sobabnal ma'a, kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, agar setiap manusia memperhatikan makanan. Falyanduril insan ila ta'ami. Itu Al-Qurtubi itu, kalau kita lihat tafsir Al-Qurtubi, begitu satu ayat teh dia mah munculkan di dalam ayat ini ada sekian masalah. Kalau kita baca Al-Qurtubi begitu sistem nanti, cara nanti. Beda dengan At-Tabari. Kalau At-Tabari mah takwil dari ayat ini begini, tetapi takwilnya itu At-Tabari ngambil dari pendapat ulama sebelumnya, baik tabi'in maupun sahabat, atau langsung kepada hadis. Tapi kalau Al-Qurtubi mah dalam ayat ini ada beberapa masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat ini ada beberapa masalah, ditafsirkan satu persatu. Nah, Al-Qurtubi berpendapat bahwa ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, agar setiap manusia memperhatikan makanannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menumbuhkan berbagai tanaman dengan menurunkan air hujan. Itu nama aslinya Samsuddin Al-Qurtubi itu ya. Jadi kaitan, jadi setelah kita memperhatikan makanan, ingat dari mana asal usulnya. Ternyata asal usulnya makanan itu kalau berbentuk buah-buahan, sayuran langsung dari pohonnya. Tapi kalau daging melalui proses. Tapi sebetulnya aslinya dari tanah juga, daging juga. Karena yang kita makan daging kambing, daging ayam, bebek, kalkun, itu kan makanan tumbuhan atau makanan dari bumi. Jadi asalnya dari bumi juga. Dan bumi itu bisa menumbuhkan karena hujan. Jadi ayat ini merupakan penjelas latar belakang perintah memperhatikan asal usul makanan yang diperoleh. Kemudian Al-Alusi, bedanya 600 tahun Al-Qurtubi dengan Al-Alusi. Kalau Al-Alusi abad ke-7 Hijriah, kalau Al-Alusi abad ke-14. Al-Alusi setelah mengutip berbagai pendapat tentang ayat ini berkomentar bahwa Allah menurunkan air hujan di sini mengandung arti mencurahkan hujan. Namun sebenarnya mencakup pada curahan air dari lokasi yang lebih tinggi ke arah yang lebih bawah. Al-Alusi. Jadi sobabnal ma'a sobate bukan hanya hujan cek Al-Alusi mah, tapi juga menurunkan air dari atas ke bawah. Seperti yang banjir di Sumatera itu dari lokasi yang lebih atas ke bawah. Maka kalau diuntik penyebabnya, kalau banjir ke bawah itu pasti penyebabnya atas. Ya salah satunya gelondongan kayu itu nu dibawa. Cek Menteri Kehutanan sudah majar teh eta mah kapalinkeun
asalna mah tumbuh. Nah ari asalna tumbuh kapalinkeun menang negtekan itu. Nah air hujan teh bisa negtekan kayu. jadi we ka dieu mah dilarat deui. Da katingali cenah gelondongan tekan sampai aduh kabayang Bu rumah sakitu bagusna ahi pas ditingali hancur jadi sungai. Mengingatkan. Jadi ketika membaca surat ini ingat karena banjir menurunkan air hujan ini mencurahkan, jadi termasuk kata Al-Alusi mah bukan hanya hujan ayat ini, tapi juga menjatuhkan air dari atas. Jadi mencakup, bahkan mencakup sirkulasi air secara umum. Yang dengan air tercurah itu tumbuh berbagai tumbuhan yang menjadi makanan bagi manusia, yang diperintah untuk diperhatikan. Oleh karena itu mesti sadar bahwa segalanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prosesnya melibatkan makhluk. Makanya tadi anna ditunjukkan dengan bahasa kami, bahasa kami. Sirkulasi juga termasuk itu teh, ya termasuk, karena di kolam saya yang di depan rumah harus ada sirkulasi, maka diambil dari airnya dari penyedot, ditaikkeun ka luhur jadi bocor dari luhur. Itu teh termasuk sobabna juga kata Al-Alusi. Nah, sekarang bagaimana Ar-Razi? Ya kita kutip berbagai pendapat namanya juga menurut berbagai mufassirin. Ar-Razi berpendapat ayat sobabnal ma'a, anna sobabnal ma'a itu termasuk perintah pada ayat sebelumnya agar memperhatikan bagaimana tercurahnya air. Jadi kalau falyanduril insan ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan makanan, maka ini juga mengandung perintah kata Ar-Razi, hendaklah manusia itu memperhatikan air yang turun dari atas, baik dari atas itu jatuh seperti air hujan maupun turun dari langit dan sirkulasi. Hebat eta tentang sirkulasi air, sehingga kita bisa menikmati air sampai kepada gelas ini itu tercurah. Dan kalau air itu bertambah meureun jadi ngalelep kan bumi teh. Jadi air teh teu bertambah, berarti sirkulasi aja. Sirkulasi air itu tidak bertambah, tidak berkurang. Sebab lamun berkurang karena bisa kekeringan bumi. Sirkulasi. Nah, seperti Bandung, kenapa ledeng itu saat pasti kurang di atasnya. Nah, tapi kalau di tempat masing-masing penyedot ada yang kekurangan pasti. Karena air itu sirkulasi sifatnya, tidak menambah, tidak berkurang. Jadi yang mesti diperhatikan manusia di samping makanan juga air tercurah seperti hujan yang turun, atau seperti kata Al-Alusima seperti air turun dari atas ke lokasi yang bawah. Kemudian ditafsirkan oleh As-Samarqandi bahwa yang diperhatikan itu air hujan yang jatuh ke bumi dan setelah hujan. Hujan yang terus, kemudian bagaimana air tercurah setelah hujan tersebut.
Semua patut mendapat perhatian manusia yang dijadikan bahan renungan dan pelajaran. Dengan demikian, pada dasarnya turun hujan itu merupakan kenikmatan, bukan musibat. Jadi hujan itu kenikmatan, makanya lamun hujan alhamdulillah. Doanya juga Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini yang bermanfaat. Jadi jangan ngarasulah lamun hujan teh. Wah, hujan deui euy. Dan ini orang terjadi. Jadi itu alhamdulillah kudu baik dah. Da Allah tuh mencurahkan hujan teh rahmat. Tidak ada di ayat yang mengatakan hujan itu siksa. Makanya kata Aisyah, anna Rasulullah SAW kana idza ra'al matar, apabila melihat hujan, beliau bersabda Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan air hujan itu bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi mohon bermanfaat. Jadi artinya kalau mohon bermanfaat jangan jadi musibat kan. Jadi tarjamah mufradatnya itu dan juga menurut para mufassirin. Kemudian ayat berikutnya yaitu summa syaqaqnal arda syaqqa. Summa itu huruf ataf yang kata sambung yang berarti kemudian, yaitu huruf penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Kalau wa mah biasanya bisa awal, bisa belum, bisa bareng. Tapi kalau summa mah setelah itu. Makanya kalau inna ma'al usri yusra, atapnya ma'a. Jadi jangan diartikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra itu artinya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan diartikan setelah. Karena ada yang menerjemahkan setelah ada kesulitan ada kemudahan. Bukan, itu mah bukan setelah. Sabab lamun setelah mah summa. Ma'a. Nah ma'a itu bisa sebelum, bisa sesudah, bisa bareng. Bisa kesulitan bareng dengan kemudahannya. Dan ada juga bisa sebelum kemudahan timbul kesulitan. Ada juga setelah kesulitan ada kemudahan. Itu ma'a. Kalau di sini summa. Kemudian di situ huruf ataf itu maknanya. Nah, makanya saya ingat ketika ngaji di Ajengan Puroli di Cianjur itu waktu masantren, kalau mengartikan huruf ataf itu suka lengkap gitu. Banyak min, tibatan, sawareh, pi di jero, ti dina di jero, kajero, tupi. Tuh summa tuluy, summa tuluy. Saterusna huruf ataf. Jadi huruf penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Tuh tarohi. Kemudian syaqaqna bil madi juga kami membelah. Jadi setelah hujan turun atau setelah air turun dari lokasinya atas, maka kami membelah. Tuh seperti di Sumatera sekarang Kabayang. Jadi air turun, maka buminya dibelah, kan? Belah jadi sungai. Asalnya tanah, jalan, jembatan jadi sungai. Sehingga untuk perbaikan seluruhnya nuka lewatan air itu 51 triliun, 8 katanya. 51 triliun, 8. Wah, kalau dibagi-bagi ya duit 51 triliun
kebagian ke seluruh Indonesia. Tapi gitulah ku Allah teh. Pokoknya mah duit menang efisiensi kata Pak Purbaya mah menang efisiensi selama 1 tahun menang duit gede. Yuk kenaon ya duit teh dibelah we bumina di ditu alihkeun ka ditu. Menang efisiensi dibelah tadi itu. Lamun teu aya efisiensi pasti nginjem deui duit. Untungnya ya kabinet sekarang mah bukan tukang nginjem. Bukan tukang nginjem ya. Kalau kabinet 10 tahun yang lalu mah Pak, bukan dalam 10 tahun sebelum kabinet sekarang kabinet itu mah kan tukang nginjem duit tetap mah. Ya, memang gampang dah orang menteri keuangannya aktif di luar negeri jadi gampang pinjam duit. Jadi sekarang mah kan orangnya menteri keuangannya tersep nginjem. Jadi efisiensi ya untung 51 triliunnya sudah siap katanya. Dari mana hasil efisiensi? Sehingga kita juga mau nyumbang itu kan kudu bebeja heula kan. Nyumbang itu kudu tertib kata menteri sosial kan. Jadi harus kalau ngumpul ke duit kudu ada izin, kudu jelas posisinya kemana. Jadi kembali ke ayat ini, jadi setelah air itu turun dari sebelah atas, baik hujan maupun banjir tadi, maka membelah bumi. Bumi dibelah. Makanya gambar sampulnya ayat bumi belah. Bumi belah. Syakokna. Jadi syakok, ya suku syakon itu dari akar katanya yang berarti membelah atau bisa juga meratakan, memisahkan sesuatu yang asalnya bersatu dibelah oleh air. Belah. Ardo, jadi bumi, tanah. Kata benda tunggal ini. Kemudian syakon masdar, belahan pembelahan. Jadi menegaskan dan memperkuat makna kerja maf'ul. Sehingga terjemahnya kemudian kami membelah bumi dengan belahan yang hebat, dengan air itu menerobos dan itu kan air itu begitu sifatnya paralon wae kuat kan. Kemarin sebulan yang lalu paralon saya di dapur rembes sehingga harus manggil ngomean kumaha ngomeanana dipotong diganti. Atuh udah cenah si bapak mah baheula teh pakai paralon murah. Iya. Makanya jadi kalau bikin paralona kuat supaya teu merembes itu air. Ya walaupun pakai paralon tetap aja karena itu resepnya air itu membelah. Bisa membelah bumi, bisa membelah apapun dengan belahan. Kemudian tinjauan dari sudut kebahasaan, jadi syakok itu kop menunjukkan membelah. Syakol ardo membelah. Kemudian tinjauan ilmu nahu jelas summa syakokan la ardo syakko itu tadi summa huruf atap sebelumnya. Jadi air turun membelah. Jadi tidak membelah dulu si buminya baru turun air, tapi air menurunkan turun untuk membelah. Syakokna. Dan ini juga sama. Menurut ilmu nahu pelakunya kami. Karena Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluk bukan oleh dirinya sendiri. Dan ardonya maf'ul syakok tadi masdar hampir sama ya. Jadi kalau ditinjau dari sudut ilmu nahu
ada fi'il, maf'ul, dan masdar. Kalau dari ilmu sorof, sakokna itu wajan fa'alna, kemudian sakoh fa'lan, sak fa'ilnya maf'ul, ya. Kemudian tinjauan balaghah tentu saja mengandung itnab, yaitu gaya itnab. Jadi seperti tadi sama dengan sobabnal ma'a, sobab ungkapannya. Kemudian takdim takhir, jadi awalkan tadi sobabna ma'a sobah juga mengandung ijaz, ya, itu kesederhanaan bahasa. Dan gambaran gaya lukis itu menghadirkan gambar visual. Sakoknal maraka, sakoknal ardo, sakok, tergambar di dalam kehidupan kita. Kemudian kesimpulan umum, summa sakoknal ardo sakok menunjukkan urutan penciptaan nikmat. Jadi hujan, tanah, kemudian terbuka, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Jadi secara nahwu terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian bagaimana tafsir menurut mufassirin? Summa syaqqal ardo syaqqa, kita kutip pendapat Al-Baghawi. Pendapat Al-Baghawi. Jadi saya sengaja kalau ngutip tafsir itu setiap ayat dan setiap kalimat ganti-ganti supaya referensinya banyak, supaya referensinya banyak. Jadi mulai dari Al-Qurtubi kita sudah sebut nanti tadi, ada juga Al-Alusi, kemudian As-Samarqandi, kemudian sekarang mufassir lain yaitu Al-Baghawi. Ini abad ke-7 juga. Al-Baghawi menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membelah bumi ini dengan menumbuhkan berbagai tumbuhan. Jadi itu akan tumbuh nanti akibat bumi dibelah oleh air. Beda dengan Asy-Syaukani mengungkapkan bahwa peristiwa ini sangat indah. Ya, kalau kita perhatikan sangat indah. Kita ketika membaca ayat kemudian memandang alam, maka keindahan akan nampak. Bahkan apalagi kalau kita membaca surat Abasa ini sedang sholat, ya, keindahan itu terbayang. Karena bumi dibelah dan tumbuh tunas dari tanah karena hujan itu, tumbuhlah tunas. Hendaknya peristiwa ini menjadi bahan tafakkur setiap manusia, bahan penelitian. Betapa banyak keistimewaan peristiwa alam yang sering terabaikan. Orang lamun teu maca ayat mah ingat karena peristiwa hujan. Jadi ayat ini masih merupakan rangkaian ayat sebelumnya yang membimbing manusia mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa. Ini masih banyak huruf-huruf yang salah karena memang dengan 11 jari ya. Atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ayat sakoknal ardo syaqqa dalam surat Abasa ini menggambarkan proses ekologis yang sangat fundamental. Respon tanah terhadap turunnya hujan atau turunnya air sehingga ia terbelah. Sekarang kan musim ekoteologi, Menteri Agama ya mencetuskan. Memang Menteri Agama mah tiap ganti menteri ada istilah-istilah. Kalau zaman Yakult moderasi banyak.
sekarang ekoteologi. Nanti ganti menteri agama lagi, pasti ada muncul lagi itu istilah. Jadi ini proses ekologis yang sangat fundamental, respon tanah terhadap turunnya hujan sehingga ia terbelah dan memungkinkan munculnya kehidupan. Makanya di dalam hadis yang sudah kita kutip pada waktu sebelumnya, dakwah itu bagaikan air hujan ke bumi, dan hati manusia itu bagaikan tanah. Ada yang membatu tanahnya itu, walaupun istilah orang Sunda mah bukan tanah membatu, mah kepala batu. Tapi kalau dalam hadis tanah membatu itu apa? Hati, qalb yang membatu itu, bukan kepala. Ada yang membatu hati manusia itu, ada yang subur, ada juga kawas cadas, kehujanan terus, dan itu merespon dakwah. Kami diutus, sabda Rasul, bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Jadi macam-macam. Nah, dalam konteks ekologi, gambaran ini mencerminkan dinamika siklus hidrologi, khususnya ke dalam tanah yang melunakkan struktur tanah yang memicu aktivitas biologis. Walaupun membatu kan laun-laun jadi legok. Jadi walaupun hatinya membatu, orang kafir kan di kulubihim marodo, orang kafir mah innaladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Am lam tun diberi peringatan ataupun tidak, tetap tidak beriman. Itu orang kafir, karena qulubuhum al-hajar, hatinya membatu, qalbunya membatu. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik mah hati nate mengambil air hujan, tapi untuk mencelakakan orang. Itu ada lagi yang hanya si air hujan itu tumbuh menimbulkan mutiara yang bagus, jadi hiasan macam-macam, dan itu menunjukkan aktivitas dari air hujan. Tanah dalam ayat ini dipahami bukan sekedar media fisik, tetapi sebuah sistem hidup yang responsif, menerima, sejalan dengan konsep soal bioactivity dalam ilmu tanah. Ketika air merangsang mikroorganisme dan organisme tanah lain untuk bekerja dan dalam ekosistem itu, maka ayat tersebut juga mengisyaratkan ketergantungan seluruh makhluk hidup terhadap keseimbangan proses alam. Hujan, penyerapan air, kemudian berkecambahan hingga tumbuhnya tanaman yang menyediakan sumber pangan dan menopang rantai ekologi. Oh, ini te aya zaman ini. Namanya di dia teh aya jadi luar biasa. Oh, kan itu. Jadi secara etis ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kualitas tanah dan air sebagai bagian dari amanah lingkungan. Kerusakan tanah melalui erosi, kemudian deforestasi atau praktek pertanian yang merusak akan mengganggu mekanisme yang oleh ayat ini ditampilkan sebagai tanda kekuasaan
dan keseimbangan ekologis. Jadi makanya air hujan ada yang menimbulkan banjir, ada yang menimbulkan belah bumi, ada yang menimbulkan urung tenon, longsor. Itu ekologis. Itu sudah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada tanahnya dan bagaimana air itu hujan. Makanya kalau ingin selamat dari kecelakaan, ya kita harus taati itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu taat pada hukum yang Ia buat. Wa kataba ala nafsihi rahmah dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk memberi rahmat. Jadi Allah teh ngawajibkeun kepada dirinya sendiri itu pasti memberi rahmat. Jadi bukan kalau ada yang disiksa itu pasti ada sebab. Ada sebab. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat tanpa sebab pun bisa. Karena memang Allah telah mewajibkan seperti itu. Jadi kalau berbicara berdasar Quran gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia, pasti ada sebabnya manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan pada dirinya untuk memberi rahmat. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada dirinya agar umat manusia itu sehat. Jadi kalau aya gering pasti ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya agar manusia itu masuk surga. Lamun aya manusia masuk neraka, pasti aya sebab dia. Sebab Allah mau nyiksa, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Allah mau nyiksa manusia kalau dia tidak mengutus rasulnya. Jadi bukan kehendak Allah teh nyiksa teh, bukan kebiasaan Allah gitu. Namun dianggap kebiasaan mah istilahna. Jadi kebiasaannya mah Allah teh mencurahkan rahmat. Jadi kalau ada yang disiksa, Allah tuh memberi rezeki kan. Wa ma min dabbatin, tidak ada yang hidup di dunia ini illa Allah. Tanggung jawab Allah memberi rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, pasti dia memberi tanggung jawab tentang rezekinya. Nah, geuning rezekinya sedikit, pasti ada sebab. Pasti ada sebab yang bima kasabat aidinas kaitan. Jadi pada dasarnya begitu. Jadi lamun manusia menerima apapun harus introspeksi. Kalau terjadi siksa, makanya lebih banyak ayat yang memerintahkan ingat kepada nikmat. Wadkuru nikmat Allah alaikum. Jadi kudu ingat karena nikmat, ulah karena siksaan. Dengan demikian ayat ini mengajarkan kesadaran terhadap keberlanjutan penghargaan atas layanan ekosistem serta tanggung jawab manusia sebagai penjaga keseimbangan bumi, Butmijan, itu dalam perspektif Islam. Kemudian ayat berikutnya supaya tereh tamat. Fa'ambatna fiha habba. Ini Pak masih huruf atap. Jadi ada wa, ada summa, ada fa. Huruf atap pa, huruf penghubung yang menunjukkan urutan peristiwa setelah sebelumnya. Anbatna fi'il madi sami struktur nahu nama sakokna, kemudian sobabna
ambatna fi'il madi, na semuanya fa'ilnya nahnu. Fiha jar majrur, haknya karena domirnya, maka fi di dalam, fi ha itu menunjukkan bumi, fiha haknya ke bumi, habba biji-bijian. Jadi bumi itu dipahami oleh bahasa Al-Quran mu'annas, bumi itu. Karena memang kalau suatu barang menunjukkannya jumlah bukan satu, itu pakai domirnya mu'annas. Ardu, bumi itu kan bukan satu lapis. Hanya beda kalau langit mah samawat 7 lapis samawat itu dijamakan. Kalau ardi mah tidak dijamakan. Itu banyak penafsiran. Ada juga yang menafsirkan kan kalau langit mah berlapis-lapis nanti ada jarak gitu. Di langit pertama ke langit kedua itu ada jarak tengah hiji gitu. Tapi ari bumi mah 7 lapis teh seperti kue lapis. Jadi ada juga yang memahami seperti itu. Bumi juga berlapis-lapis, cuman lapisna bumi mah seperti kue lapis. Bagian-bagiannya. Tapi kalau langit mah berlapis-lapisnya misah-misah gitu. Geringanan sab'a 7 itu kan sudah kita pahami dalam bahasa Arab, itu menunjukkan jumlahnya banyak. Sab'a samawat, lamun orang Sunda mah 10 kan, puluhan orang itu artinya di bawah 100. Kalau ratusan orang itu di atas 100 sampai 1000. Kalau ribuan orang itu dari 1000 sampai 10.000 kan gitu. Orang Sunda mah struktur bahasanya. Jadi ada lamun di bawah 10 sababaraha urang. Lamun dari 10 sampai 20 belasan orang. Dari 20 ke 100 puluhan. Itu bahasa Arab juga. Dan itu biasanya pakai sab'a. Jadi kalau sab'in, nah itu puluhan. Kalau sab'a mi'ah itu ratusan. Sab'u alaf itu ribuan. Itu bahasa. Jadi apa yang dimaksud dengan sab'a samawat? Itu 7 61 bukan dipahami oleh orang Arab. Jadi jumlahnya antara 1 sampai 10 samawat. Walaupun ada ya najwar samsu itu mengartikan samawate 7 lapis pemerintahan. Najwar samsu pernah Bapak baca ya buku itu tafsir Ad-Dahil kata orang tafsir Ad-Dahil itu jadi menafsirkan Quran tapi tafsiranana. Jadi itu Ad-Dahil itu menafsirkan Quran tapi tafsiran Qur'ana. Kalau tafsir Quran mah kan tinjauan dari bahasa, dari nahwu, dari sorof, dari balaghah, ma'ani, badi. Ya, nah itu seperti kita lakukan. Tapi kalau najwar samsu mah dikait-kaitkan di dakhil tafsirnya. Jadi katanya samawat menurut najwar samsu itu 7 lapisan pemerintahan. Lapisan pertama presiden, lapisan kedua gubernur, lapisan ketiga bupati wali kota, lapisan keempat camat, lapisan kelima lurah, ke-6 RW, 7 RT. jadi sama-sama waktu 7 lapisan pemerintahan.
Itu hebat juga gitu, ad-dakhil itu. Atau para peristiwa-peristiwa yang lalu juga banyak, itu cerita Israiliyat. Kembali kepada ayat ini. Jadi fa'ambatna fiha habba. Habba itu biji-bijian. Maf'ul. Kalau fiha jar majrur. Jadi sehingga terjemah keseluruhannya, maka kami menumbuhkan di dalamnya, dalam bumi itu biji-bijian. Biji-bijian. Jadi ditinjau dari sudut kebahasaan, ambatna sama dengan ayat-ayat sebelumnya, ambatna baik nahu maupun sorobnya, termasuk juga ada ditinjau dari sudut balagoh, ada ijaj, ada tasbih, mahdub, kemudian ada itnab, itu bagi yang memperdalam balagoh ya. Jadi Pak ambatna fiha habba ditafsirkan oleh para mufassirin itu seperti haba itu biji-bijiannya seperti padi, gandum, jagung. Itu Ibnu Adil menafsirkannya. Disebut di sini didahulukan sebelum lainnya karena merupakan makanan pokok. Makanya disebut paling awal haba itu. Karena pada dasarnya makanan pokok itu kan biji-bijian. Hanya ada beras, ada jagung, di Baduy mah jagung ya. Kemudian ada sagu, di baheula mah Madura ya, Irian. Walaupun sekarang sudah berubah ya. Tapi itu dari biji-bijian. Karena didahulukan di sini. Kalau Ibnu Adil itu melihatnya dari kata apa yang didahulukan. Itu karena itu yang paling penting disebut habba di bijian. Karena sebelum lainnya, karena merupakan makanan pokok. Nah, Al-Baidawi mencontohkan semacam gandum, delay, barley, sejenis sereal yang mirip gandum tetapi lebih kasar dan sering digunakan untuk pakan ternak. Abu Su'ud menafsirkan ayat ini dengan panjang lebar, antara lain sesungguhnya pembelahan tanah dalam makna yang disebut itu tidaklah memiliki hubungan langsung dengan turunnya hujan dan juga tidak dengan tumbuhnya biji-bijian secara langsung. Kan kalau di Baduy mah tanaman padi bukan di sawah kan, nanam padi itu di Baduy mah, tapi di talun itu tanah, makanya parehuma. Kalau di kita mah sawah. Jadi itu juga penumbuhkan. Di hubungan yang sebenarnya adalah antara turun hujan dan terbelahnya bumi oleh tumbuhan secara bertahap sesuai dengan kebiasaan yang lazim terjadi, serta antara pembelahan bumi itu dengan tumbuhnya biji-bijian tanpa jeda setelah tanah terbelah. Ada yang langsung kan, langsung tanah itu terbelah kemudian tumbuh bumi, tumbuh-tumbuhan. Dan ternyata tumbuh-tumbuhan juga macam-macam. Baheula mah padi teh ngankur satahun sakali. Tapi ketika jumlah penduduk Indonesia lebih banyak, maka setahun 2 kali. Tapi ketika lebih banyak lagi, maka setahun 3 kali. Nanti kalau kata Oma Irama penduduk Indonesia 135 juta, waktu 135 juta mah pertanian di Indonesia teh masih 2 kali panen. Tapi karena sekarang sudah 270 juta penduduk Indonesia, maka panennya 3 kali.
Jadi penduduk Indonesia mah baru 2 kali lipat, tapi panenna geus 3 kali lipat. Nah, itu rahmat Allah. Telur baheula mah keur saya di SD, telur itu paling banyak ayam teh 24 telurna teh. Pasti ngeleum-leum di telur. Tapi Pak waktu itu mah 135 juta penduduk Indonesia itu. Sekarang sudah 270 juta. Maka tiap hari telurnya. Tapi kalau nanti penduduk Indonesia sudah 500 juta, ayam itu bertelur bisa setiap jam. Ya, terus bertelur gitu ayam teh. Pan baheula mah mencit hayam teh lamun umurna hayam geus 6 bulan, 1 tahun baheula mah karak bisa dipencit. Ayeuna mah 14 hari hayam geus bisa dipencit. Sabab apa? Itu Allah rizquha. Allah. Benar? Jam suara? Oh, seberapa jam deh? Atau kudu kata masalah saya deh. Kemudian wa inabau wa qadbau wa zaituna wa nakhla. Kemudian setelah itu inab, qadba, zaitun di sini dikatakan ya. Jadi secara berurutan Allah Subhanahu wa taala itu sehingga makanan itu wa idaban wa qadban wa zaitun wa nakhla. Jadi zaitun, nakhla, korma, zaitun asin tanpa uyah, korma manis tanpa gula. Tuh inaban juga punya karakter masing-masing dan ditinjau dari sudut nahuna mah hampir sama. Tapi menurut para mufassirin perkataan qadba menurut Al-Mawardi itu merupakan istilah untuk tanaman yang bila tumbuh untuk dimanfaatkan suka dipotong. Qadba itu pemotongan. Jadi lamun tumbuhna suka dipotong. Ya seperti sayur itu kan suka dipotong. Ya karena kebetulan saya senang bercocok tanam, walaupun di rumah teu boga tanah tapi pakai pot. Jadi ini tanaman iya mah dipotong karena itu lalap ya. Lalap. Tapi kalau ini mah ditunggu matang dulu seperti kalotin. Eta mah kudu matang dulu baru diala. Sabab lamun diala merakene itu teu enak. Jeruk juga macam-macam kan. Jeruk aya nu diala ngorana. Itu jeruk sambal namanya. Aya nu diala daunna. Aya nu diala geus asap. Aya nu bisa dimakan jeung cangkangna, kan jeruk juga. Bisa jeung justru raos cangkangna teh. Ya, saya tumbuhkan itu di luhur itu. Jadi bisa menikmati. Jadi secara umum ayat ini menggambarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja pelajaran atau nilai hikmah, tanda kekuasaan Allah pertumbuhan sangat bermanfaat bagi umat manusia karena tadi sudah lewat jam 5 sudah lewat 45 sudah masuk kepada waktu Isra. Jadi insya Allah kajian ayat ini bersambung ke bagian 8. Mungkin tafsirannya terakhir bulan depan ya Januari, tetapi tinggal kan taknya 9 yang saya pakai. Jadi ini baru tahlil, tarjamah dan tafsir. Setelah tarjamah dan tafsir Februari berarti takwil. Kemudian nanti tatbik. Saya kira itu, insya Allah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan
Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.